Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma qul li waliyika al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'ayna hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-mukarramun dan muhtaramun, para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus para panitia yang telah bersusah payah bisa menyelenggarakan acara yang cukup bagus dan menarik dan meriah ini, alhamdulillah. Berkhusus yang kita muliakan, kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Sayyid Al-Habib Syekh Al-Hamid yang senantiasa memberikan sinarnya kepada kita semuanya, dan insya tidak bosan-bosan untuk selalu datang kepada majlis kita yang penuh berkah ini, insya Allah. Juga para guru, para asatiz, tamu undangan yang saya sebutkan satu persatu, dan semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang singkat ini saya akan menyampaikan tentang salah satu keutamaan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam atau Sayyidina Ali. Banyak sekali keutamaan Imam Ali yang telah kita ketahui maupun yang belum kita ketahui. Baik keutamaan-keutamaan beliau yang meliputi yang sifatnya lahiriah maupun keutamaan-keutamaan yang sifatnya batiniah atau ma'nawiyah atau ruhaniyah yang kita tidak mungkin bisa menjangkaunya dan memahaminya. Keutamaan lahiriah beliau lahir di dalam Ka'bah. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini sejak awal manusia sampai akhir manusia yang lahir di dalam Ka'bah. Hanya beliau, hanya Sayyidina Ali, hanya yang lahir dalam Ka'bah. Itu keutamaan yang tidak dimiliki oleh selain beliau. Fisik beliau dikenal dengan fisik yang kekar, fisik yang tegar, gagah dan kuat. Badannya tegap. Dan beliau memiliki keberanian yang luar biasa. Sehingga Rabat juga menyinggung bahwa Imam Ali itu tidak pernah kalah dalam berbagai pertempuran dan peperangan. Di medan perang beliau menguasai peperangan, tidak pernah kalah. Bahkan di perang Uhud sekalipun, di mana banyak para sahabat Nabi yang lari, yang kabur, beliau malah membela Nabi habis-habisan, malah menampakkan keberanian beliau di medan Uhud tersebut. Ya. Kemudian di perang Khandaq, di perang Hunain, perang Khaybar, banyak sekali itu nampak keberanian beliau yang tidak dimiliki oleh sahabat Nabi kecuali hanya beliau. Pertamanya adalah bahwa beliau memiliki kasih sayang yang sangat luar biasa, sangat mendalam, sangat lembut. Sehingga beliau dikenal sebagai Abul Yatama, ayahnya para anak yatim piatu dan fakir miskin. Karena kasih sayang beliau dan kelembutan beliau. Sehingga ketika beliau wafat, maka para yatim piatu merasa kehilangan. Mereka semua menangis dengan ketiadaan dan kepulangan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Nah, salah satu keutamaan ruhaniyah dan makna beliau yang juga tidak dimiliki oleh yang selain beliau adalah beliau sebagai babu ilmin Nabi.
Beliau sebagai pintu ilmunya Nabi. Ana madinatul ilmi kata Rasulullah, wa aliyun babuha. Aku ini adalah kotanya ilmu, itu Rasulullah. Pintunya mana? Pintunya ada Ali bin Abi Thalib. Tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang mendapatkan julukan, gelar, sifat, kemuliaan sebagai babu ilmi Rasul. Hanya Imam Ali yang juga bisa dibuktikan dengan kealiman beliau, keberaniannya, kecerdasannya, kehakimannya dan seterusnya, bahwa beliau betul-betul sebagai pintu ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai imamul muttaqin, sebagai imamul ma'sumin, sebagai hakim yang adil, ahli ibadah, dan ribuan derajat yang tinggi lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang saya bahas di sini pada kesempatan yang singkat adalah bahwa beliau pun dari sisi derajat ma'nawiyah dan ruhaniyah mencapai tingkatan mukasyafah atau musyahadah atau syuhudi yang tertinggi. Itu terbukti juga dengan ucapan beliau dan hadis-hadis dari Rasulullah yang kita tidak mungkin menyampaikannya pada kesempatan yang singkat ini. Salah satu ungkapan Imam Ali bin Abi Thalib yang perlu kita pahami adalah, kata beliau, "Lau kushifa liyal ghita'u mazdadtu yaqinan." Kalau sekiranya dibuka tabirku, dibuka penutupku, maka aku tidak akan bertambah keyakinanku. Bukankah beliau telah mencapai puncak mukasyafah? Tetapi mengapa beliau berkata demikian? Lau kushifa liyal ghita'u mazdadtu yaqinan. Apa makna al-ghitha di sini? Makna penutup. Pernyataan Imam Ali bin Abi Thalib di sini justru menjadi dalil yang sangat tinggi atas makam keyakinan beliau, maqamul yakin. Beliau bukan sebagai orang yang biasa keyakinannya, dan hal ini bukan menafikan mukasyafah beliau. Ketika Imam mengatakan lau kushifa liyal ghitha mazdatu yaqinan, seandainya tabir itu disingkapkan bagiku, maka keyakinanku tidak akan bertambah. Nah, ini riwayat terdapat dalam berbagai kitab ahli sunnah wal jamaah, juga ada kitab Syiah Imamiyah yang diterima oleh para ulama secara luas, oleh para urata, para filosof, para mutakallimin menerima hadis ini yang memberikan ketinggian derajat Imam Ali di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau mencapai tingkatan musyahadah dan mukasyafah yang sangat tinggi. Nah, tadi Ustaz Janus juga menyebutkan tentang ayat Al-Quran yang bahwa beliau memberikan sedekah ketika ruku. Itu tidak ada seorang pun, tidak ada sahabat Nabi pun yang pernah memberikan sedekah pada fakir miskin ketika ruku, hanya beliau. Itulah kata beliau yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak ragu lagi bahwa beliau mencapai makam musyahadah, mencapai makam mukasyafah. Dalilnya adalah salah satu hadis itu mengatakan Aliyun ma'al haq wal haqqu ma'ali. Ali bersama hak dan hak bersama Ali. Jadi nggak bisa terpisahkan kebenaran dengan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ya, ilmu Imam Ali bin Abi Thalib adalah ilmu laduni. Ilmu yang didapat tanpa proses belajar seperti kita. Karena kata beliau, "Saluni qabla an tafkiduni." Tanyakanlah padaku sebelum kalian kehilangan aku. Beliau bersedia untuk ditanya apa saja. Ini tanda bahwa beliau mencapai makam ilmu laduni yang bisa menjauh secara spontan tanpa berpikir panjang lebar. Mukasyafah adalah pembukaan hijab bagi orang yang sebelumnya terhijab. Nah, Imam Ali bukan sekedar mukasyaf, tetapi sudah berada dalam makam syuhud daim, yaitu penyaksian yang terus-menerus dalam makam irfan. Ya. Lalu mengapa beliau mengatakan jika tabir dibuka lau kusya wal akhal ghita? Jawaban singkatnya adalah bahwa karena Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam itu telah dibukakan tabirnya secara hakiki, ya, sehingga tidak ada lagi tabir yang tertutup. Nah, namun beliau berbicara dengan bahasa formal, bahasa pedagogis. Ini untuk menjelaskan derajat keyakinan tertinggi beliau, bukan karena masih ada hijab bagi dirinya. Jadi hadis tersebut lau kusyifa liyal ghita,
mazdat yakinah ini menunjukkan bahwa tidak ada hijab lagi, hijab materi, hijab maknawi yang menghalangi beliau sampai ke makam syuhudi. Apa makna al-ghita? Para ulama menafsirkan al-ghita dalam beberapa tingkatan. Ada ghita itu seperti hijab maknawi, ya. Apa hijab maknawi atau hijab duniawi? Salah satu hijab yang berat adalah hijab duniawi. Itu makna al-ghita. Seperti apa? Yaitu seperti hal sifatnya material, masalah waktu dan ruang, masalah persepsi indrawi, masalah keindahan dunia, masalah harta, masalah uang dan seterusnya, sampai masalah sifat-sifat yang buruk kayak masalah ego. Itu semua hijab-hijab duniawi yang bisa menghijabi seseorang sampai ke makam musyahadah. Nah, beliau tidak memiliki hijab itu lagi. Nah, menurut ulama irfan bahwa seperti Al-Mu'tabar mengatakan bahwa keyakinan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam itu sifatnya huduri, pengetahuan yang hadir, bukan lagi husuli, yang senantiasa hadir ilmu pengetahuannya, tidak mengalami kelupaan, tidak ada kelupaan buat beliau. Jadi mukasyafah biasa itu sama dengan berpindah dari ilmu husul ke ilmu huduri. Sementara beliau Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah sejak awal berada dalam ilmu huduri. Ilmunya bukan husul lagi, tapi huduri. Itu yang tidak dicapai oleh sembarang orang. Nah, maka tidak ada penambahan yakin meski hijab diangkat. Mullah Sadar mengatakan ada tingkat yakin. Kata Mullah Sadar, tingkatan yakin yang 3 macam itu adalah ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Ini 3 tingkatan keyakinan. Ilmu yakin, ainul yakin, dan haqqul yakin. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam itu berada pada haqqul yakin. Sehingga pada tingkat ini mukasyaf tidak lagi bermakna peningkatan. Ya. Imam Qayyim menulis bahwa mukasyafah para auliya Allah itu bukanlah penglihatan baru, tetapi kesadaran akan apa yang selalu hadir. Bahkan ulama ahli sunnah Imam Ghazali dan yang lainnya juga menjelaskan bahwa mukasyafah itu adalah nur yang Allah lemparkan, Allah berikan kepada dalam hati seseorang. Nah, tingkatan tertinggi adalah keyakinan tanpa perantara indera atau khayal. Nah, jika Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam demikian, menurut Imam Ghazali ini adalah ungkapan orang yang telah sampai kepada puncak keyakinan yang sangat tinggi, sampai pada haqqul yakin. Dalam sebanyak tentang ucapan para ulama yang lain tentang ketinggian derajat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kita lihat tentang sindiran Al-Quran tentang masalah mukasyafah. Ungkapan beliau Imam Ali bin Abi Thalib, "Lau kusyifa liyal ghita mazdadtu yaqinan." Kalau dibuka tabirku, penutupku, maka tidak akan bertambah keyakinanku. Masalah tingkatan keyakinan, pertama ilmu yakin. Al-Quran telah menyinggung di surat Al-Hakumut Takatsur, di surat Takasur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Di sini ilmu yakin, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin menyinggung tentang ilmu yang derajatnya yang paling rendah, yaitu ilmu yakin. Yang derajat ilmu yakin paling rendah pun kita masih belum mencapainya. Ya. Jadi yakin berbasis dalil atau burhan, argumen, dan ilmu yang rasional, pengetahuan tentang hakikat melalui konsep dan argumen, ini adalah makam yakin. Ya. Nah, ulama tadi mengatakan juga filosof bahwa keterkaitan dengan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, bahwa Imam Ali itu menguasai tingkat ini, yaitu ilmu yakin secara sempurna. Jadi ilmu yakin Imam Ali, apalagi Rasulullah tentunya, beliau saja mencapai ilmu al-yakin dengan sempurna, kata para ulama. Bahkan beliau menjadi sumber burhan, sumber argumentasi bagi orang lain. Namun sahabat beliau jelas melampaui makom ini. Tingkatan kedua adalah ainul yakin. Setelah ilmu yakin, ainul yakin. Di sini tidak ada waktu untuk memberikan contoh abid ilmu yakin. Contohnya apa? Ainul yakin apa? Hakul yakin apa contohnya? Tidak ada waktu untuk menyinggung masalah itu secara lebih dalam. Juga di surat Takasur berikutnya Allah juga menyinggung tentang adanya ainul yakin. Ya, tadi dikatakan kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim.
Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, tsumma la tus'alun yawma idzin 'anil na'im. Ungkapan tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin di sini adalah ilmu yang kedua, itu ilmu ainul yaqin. Jadi yakin di sini melalui penyaksian, melalui syuhudi, melalui mukasyafah. Inilah wilayah mukasyafah dan al-kasyaf. Pengetahuan menjadi hadir pada tingkatan ini, menjadi huduri. Pada seseorang bukan lagi khusuli. Jadi enggak ada lupa, enggak ada lalai, enggak ada lengah. Semuanya hadir, senantiasa ada. Itu beliau mengatakan saluni qabla an tabkiduni, karena ilmu beliau huduri. Kemudian ilmu ini dialami, dirasakan dan beliau menyaksikan langsung. Ya. Jadi ketika itu tafsir Irmani hijab mulai tersingkap dari akhirat, malaikat, hakikat, amal tersingkap dalam hati. Ini keterangan Imam Ali bin Abi Thalib alasan bahwa Imam Ali sudah berada di makam ini, di makam ainul yakin sejak awal. Sebagaimana kata beliau, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablahu wa ma'ahu wa ba'dahu. Ini pun ucapan beliau tentang bahwa beliau telah mencapai ainul yakin, di atas ilmu yakin. Beliau mengatakan, ma ra'aitu syai'an, aku tidak melihat segala sesuatu illa wa ra'aitullaha qablahu wa ma'ahu wa ba'dahu. Maka aku melihat Allah sebelumnya, bersamanya dan setelahnya. Ini pun perlu pemahaman dan penafsiran yang luas tentunya. Karena waktu enggak mungkin, maka yang terakhir adalah makam haqqul yakin. Di surat Al-Waqiah Allah berfirman, "Inna hadza lahu haqqul yakin." Nah, haqqul yakin adalah nanti ketika umat manusia di hari kiamat menyaksikan langsung tentang adanya berbagai macam hisab, siksa, hari kiamat, balasan, haqqul yakin. Ya. Wa innahu lahaqqul yakin. Di surat Al-Haqq ayat 51. Itu pun menunjukkan bahwa tingkatan keyakinan yang paling tinggi adalah haqqul yakin. Nah, ketika Imam Ali bin Abi Thalib mencapai makam ilmu yakin, kemudian ainul yakin dan haqqul yakin, dan juga tentu Rasul lebih utama lagi, maka beliau pantas mengatakan tauqu syifaliyal ghita mazdatu yaqinan. Kalau dibuka tabirku, buka syafaku, maka tidak lagi bertambah keyakinanku. Kenapa? Karena sudah full, sudah penuh semuanya, sudah enggak ada keraguan, enggak tabir lagi. Sehingga mazdatu yaqinan ini sudah milik beliau. Itu sekilas makna hadis yang beliau sampaikan, tauqu syifaliyal ghita mazdatu yaqinan. Nanti insyaallah dalam kesempatan kita akan kaitkan dengan ayat yang berbunyi di surat Al-Qaf. Surat Al-Qaf ayat 22. Allah mengatakan, "Fakashafna 'anka ghita'aka fabasarkal yawma hadid." Maka kemudian kami buka penutupmu, tabirmu, hijabmu. Fabasaruka, maka pandanganmu al-yawma, pada hari ini, hadid, menjadi tajam, menjadi jelas. Nah, buat Imam Ali, para Eropa, permaksumin ini sudah dibuka, sudah disingkapkan. Nah, buat kita ini nanti akan dibuka, akan disingkap tabir ini menjelang kematian. Jadi setiap orang mukmin, bahkan setiap orang akan meninggal dunia, maka Allah katakan, "Fakashafna 'anka ghita'aka." Kami akan buka tabirmu, kelihatan amalnya semuanya, yang baik, yang buruk. Fabasurkal yawma hadid, maka pandangan menjadi jelas, melihat hakikat amal perbuatan, yang baik dan yang buruk. Buat kita orang yang biasa, nanti akan dibuka saat meninggal dunia. Ini pasti terjadi. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu masalah mukasyafah, masalah tersingkapnya mukasyafah, hal yang penting untuk kita pahami, dan kita akan mengalaminya nanti. Semua manusia akan mengalaminya saat menjelang kematian, sampai di alam barzah, dan sampai nanti di hari akhirat. Semua penutup akan dibuka, akan disingkap. Semua hal yang sifatnya hakikat amal akan diperlihatkan. Dan nanti insyaallah kapan waktu kita akan sambung tentang ucapan Imam Ali itu, lau kusyifala kal ghita mazdatu yaqina, dengan firman Allah, fakasabna 'anka ghita'aka fabasarkal yawma hadid, insyaallah. Mudah-mudahan kajian yang sekarang ini dapat menambah keyakinan kita, dapat menambah kedekatan kita dan ma'rifat kita pada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, yang secara singkat bahwa beliau memiliki berbagai macam keutamaan yang sangat banyak sekali yang tidak dimiliki oleh seorang sahabat Nabi yang lainnya. Itu jangan makam mukasyafah dan makam musyahadah. Ini harus menjadi keyakinan kita. Ya, harus kita pelajari, harus kita tingkatkan keyakinan kita ini, sehingga kita semakin dekat tawasul kita pada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam.
Dari saya mohon maaf kalau kelebihan waktu, mohon maaf. Dan terima kasih atas doanya untuk istri saya yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah sedang angkat penyakitnya. Juga saya 2 hari yang lalu juga terkena penyakit ringan dan sudah Allah sembuhkan. Juga saya punya anak yang tersebar sudah punya anak Amazon juga terkena penyakit juga, tapi sudah sembuh, sudah sehat. Karena ada kabar bahwa tersebar berita bahwa anak saya pun sakit. Enggak, sudah sembuh, sudah sehat ya. Saya pun sudah sehat. Yang sakit hanya istri saya saja dan belum dioperasi. Mohon doanya selalu. Ya, sekali lagi mohon dan selalu terima kasih atas doa-doanya. Mohon atas kesalahannya. Selama atas lahir Imam Ali bin Abi Thalib, semoga kita mendapat syafaat beliau dunia dan akhirat minal alamin. Terima kasih pada akhir Fadli, pada penitia semuanya, dan mohon maaf, mohon pamit diri. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.